Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Hari ini dalam video ini saya akan menjelaskan tentang isolasi mandiri, terutama untuk yang di rumah. Hal ini saya pilih sebagai topik dalam program kerja KKN online saya karena pengalaman yang saya dapat selama isolasi mandiri di rumah, dan ini berdasarkan apa yang saya ketahui dan saya alami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Satria Wicaksana, mahasiswa PBI Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, nomor induk mahasiswa 2018-00-2017. Hal ini saya lakukan. Video ini berkaitan dengan program kerja KKN saya dan terutama dalam program kerja individu. Oke, kita mulai saja. Nah, ini adalah hal penting yang harus dilakukan ketika isolasi mandiri di rumah. Dalam hal penting ini ada beberapa hal. Oke, yang pertama, pasien harus tinggal di kamar terpisah. Dalam hal ini, pasien atau bisa disebut dengan anggota keluarga kita yang terdampak COVID-19 atau terkena virus corona itu harus tinggal di kamar yang terpisah. Hal ini agar dapat mengurangi resiko anggota keluarga lainnya agar tidak terkena virus corona juga. Jika hal ini tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka kita harus menjaga jarak setidaknya kurang lebih 1 sampai 3 atau 5 meter juga bisa dari anggota keluarga yang terkena virus corona. Pasien dan orang di ruangan yang sama juga diwajibkan untuk memakai masker. Jadi selama kita komunikasi di rumah, baik itu bertemu dengan anggota keluarga yang sakit atau tidak sakit atau sehat, itu kita harus tetap menggunakan masker karena kita sedang isolasi mandiri, dan itu hal itu sangat wajib untuk mengurangi penyebaran virus corona. Yang kedua, itu sebaiknya di dalam ruangan isolasi mandiri, terutama untuk anggota keluarga yang terkena virus corona, itu disediakan di ruangan yang baik ventilasinya dan siklus udaranya itu baik. Dan sebenarnya tidak itu saja ya teman-teman yang kita harus perhatikan. Yang lebih baik kita perhatikan adalah jika sirkulasi udaranya itu baik, kita juga harus melihat kondisi di sekitar rumah kita. Apabila rumah tetangga kita itu berdempetan dengan rumah kita dan kamar yang ditinggali oleh anggota keluarga yang sakit itu sangat dekat dengan rumah tetangga kita, lebih baik kita tutup ventilasi udaranya agar tidak menyebar ke tetangga sebelah, dan kita bisa membuka dengan membuka sirkulasi udara dari ruangan lain itu agar sirkulasi udara di rumah itu tetap baik. Yang ketiga, itu ada pasien harus pakai masker medis maupun non medis, atau bisa non medis juga selama di rumah. Tidak harus sesering mungkin bisa dipakai, tidak dipakai ketika dia tidur. Dan hal ini selain anggota keluarga yang sakit, anggota keluarga yang sehat juga diwajibkan untuk menggunakan masker agar virus corona ini tidak menyebar di lingkungan keluarga kita yang sedang isolasi mandiri. Yang keempat, itu adalah tamu tidak boleh masuk ke dalam rumah. Jika ada tamu, lebih baik kita menerima tamu itu di luar saja atau di teras, dan kita juga wajib untuk menjaga jarak dari tamu. Dan jika hal itu dilakukan, lebih baik dilakukan ketika ada kepentingan yang sangat mendesak, dan jika tidak ada hal kepentingan mendesak,
lebih baik kita menyarankan tamu untuk pulang dan memberitahunya lewat pesan singkat atau bisa lewat WhatsApp atau telepon saja. Dan hal ini sangat membantu untuk mencegah penularan virus corona. Yang kelima yaitu membatasi jumlah orang yang menemani di rumah. Jadi dengan hal seperti ini sangat penting karena jika ada anggota keluarga yang sakit, hal ini dapat mengurangi dampak penyebaran virus corona di lingkungan keluarga kita, terutama bagi anggota keluarga yang mengurus anggota keluarga yang sakit atau merawat anggota keluarga yang sakit. Itu sebaiknya sebanyak 1 atau 2 orang itu sudah cukup, dan orang yang merawat ini haruslah dalam kondisi yang sehat dan tidak punya riwayat penyakit bawaan, dan diharapkan agar selalu tetap mencuci tangan setelah keluar ruangan serta selalu memakai masker dimanapun ia berada di dalam rumah. Hal ini sangat penting dilakukan. Yang keenam yaitu setiap anggota keluarga itu wajib untuk memakai masker saat berada di ruangan yang sama dengan orang yang sakit atau di rumah yang sama dengan anggota keluarga yang sakit atau yang terdampak atau yang terkena virus corona ini. Jadi selama di rumah itu pengalaman saya selalu memakai masker, dan saya tinggal di ruangan yang berbeda dengan orang yang sakit, di kamar yang berbeda. Hal ini agar memungkinkan tidak adanya penyebaran virus corona selama di lingkungan kita melakukan isolasi mandiri. Jadi ketika kita bertemu dengan anggota keluarga kita yang sakit pun kita tidak boleh menyentuh masker atau wajah, serta membuang masker sembarangan itu juga tidak boleh, atau kita melepas masker di ruang tamu itu sebenarnya juga tidak boleh, karena hal ini juga dapat menyebabkan kontaminasi akibat penyebaran virus corona ini menyerang kita juga. Dan sebaiknya kita harus selalu ingat bahwa ketika setiap memegang benda atau apapun yang kita pegang, setelahnya itu atau sebelumnya kita harus mencuci tangan dengan sabun atau air, atau juga bisa dengan hand sanitizer. Yang ketujuh yaitu kita tidak boleh berbagi perlengkapan pribadi dengan anggota keluarga yang sakit, atau juga kita bisa tetap mengurangi berbagi perlengkapan pribadi dengan anggota keluarga di rumah, baik itu yang sakit atau yang sehat juga, terutama untuk alat makan serta alat tidur, alat mandi, dan alat lainnya seperti buku, televisi, koran, tas, kursi, dan HP. Jadi orang yang sakit ini harus punya piring atau gelas atau cangkir, peralatan makan, handuk, dan spray khusus untuk digunakan oleh orang yang sakit atau terkena virus corona. Peralatan ini juga harus dicuci dengan sabun dan air serta tidak boleh digunakan oleh orang lain di rumah. Jadi kita tidak boleh berbagi perlengkapan pribadi ini, karena dari pengalaman saya dulu ada satu anggota keluarga saya yang terkena virus corona ini dan memakai handuk anggota keluarga yang sehat. Secara tidak sengaja anggota keluarga yang sehat itu juga akhirnya terinfeksi atau terkena virus corona. Nah, hal ini sangatlah penting dijaga karena sangat baik untuk mengurangi virus corona di dalam lingkungan keluarga. Yang kedelapan itu adalah membersihkan permukaan barang yang disentuh. Jadi benda yang disentuh oleh orang yang sakit maupun tidak sakit itu lebih baik dibersihkan setiap hari, baik itu handphone, kasur, spray, bantal, atau
barang-barang lain yang seperti barang-barang yang kita gunakan sehari-hari itu selalu dibersihkan agar virus ini tidak menyebar dan anggota keluarga yang lain juga tetap aman. Yang kesembilan, itu setiap orang di rumah harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir itu secara teratur. Jadi siapa saja yang berada di rumah tempat isolasi mandiri itu wajib rajin mencuci tangan, terutama setelah ia batuk atau bersin, atau sebelum atau sudah menyiapkan makanan, atau sebelum makan, atau setelah menggunakan kamar mandi, atau juga sebelum masuk ruangan tempat isolasi mandiri orang yang sakit, atau setelah keluarnya juga dari ruangan tersebut juga harus tetap mencuci tangan. Dan ketika kita merasa juga tangan kita terlihat kotor. Oh ya teman-teman, saya ingin menambahkan sekali lagi, ketika isolasi mandiri ini dilakukan juga berhubung karena di rumah saya ada 2 kamar mandi atau 2 toilet, itu saya membagi dan keluarga saya itu membagi toilet ini menjadi 2, yaitu untuk orang yang terkena virus ini dan satunya untuk orang yang sehat. Jadi agar virus ini tidak menyebar ke anggota keluarga yang lain. Selain itu, teman-teman juga dapat mencuci tangannya dengan hand sanitizer. Yang ke-10 itu, batuk atau bersin itu harus ditutup. Jadi di sini adalah etika ketika kita batuk atau bersin itu harus ditutup. Jadi ketika batuk, siapa saja yang berada di rumah ketika kita isolasi mandiri dengan pasien atau dengan anggota keluarga yang sakit itu COVID-19 atau terkena virus corona ini harus menutup mulut atau hidung dengan siku, bisa seperti ini, atau ditekuk. Dan kalau jika memakai tisu itu hanya sekali pakai, setelah itu tisunya segera dibuang dan ditaruh di tempat yang aman agar tidak terjadi penularan virus corona ini. Yang terakhir yaitu limbah dari pasien ini harus dikemas dalam kantong tertutup yang kuat sebelum dibuang atau dibersihkan. Jadi barang-barang yang dipakai oleh anggota keluarga yang sakit ini harus kita sterilkan kembali, tidak terkena virus ini. Yang dimaksud adalah dengan membersihkan barang tersebut itu dengan disinfektan terutama, atau kita bisa mencucinya dengan sabun dan air itu, dan kita mengeluarkannya dengan membawanya dengan dengan kantong yang tertutup itu agar bisa dibersihkan. Dan ketika ada barang-barang yang tidak dapat kita dipakai lagi, itu sebaiknya dibuang di tempat yang aman. Dan saya rasa hal ini sangat perlu agar kita tetaplah sehat, dan berjalannya isolasi mandiri ini sangat tergantung dari kepedulian kita menjaga kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ya, ini saya sekedar mengingatkan teman-teman semua, jangan lupa ketika kita di rumah saja ataupun dimanapun kita harus ingat 5M, menjaga jarak, terus kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan, serta kita harus mengurangi mobilitas dan juga menjauhi kerumunan. Dan saya rasa hal ini sangatlah penting untuk mengurangi angka kenaikan virus corona yang ada di Indonesia ini. Dan saya harap teman-teman agar tetap sehat selalu, jalani isolasi mandirinya dengan baik itu yang sakit atau tidak, tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Saya Satria Wicaksana, salam dan bahagia.